Jadi saya akan lanjutkan dari tentang membentuk karakter sesuai tahapan perkembangan pada anak. Jadi teman-teman, orang tua perlu tahu bahwa ada tahapan perkembangan pada anak. Nah, tahapan perkembangan pada anak ini yakni satu pada usia 0 sampai 18 bulan. Nah, pada usia ini teman-teman, anak-anak itu membangun kualitas hubungan dengan orang tua. Nah, kualitas hubungan seperti apa? Nah, biasa pada umumnya pada usia ini nih, anak-anak itu suka mencari perhatian gitu. Perhatian tua. Nah, sebagai orang tua juga hendaknya peka terhadap kebutuhan anak. Contohnya, ketika anak menangis atau lapar, orang tua pasti sigap untuk menenangkan dan segera untuk menyusui. Nah, ini salah satu contoh bahwa pada usia seperti ini anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dan sebagainya gitu, teman-teman. Kemudian pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada usia ini anak tidak dapat membedakan mana yang benar atau mana yang salah. Jadi teman-teman, usia ini itu anak-anak nggak bisa nih membedakan, oh ini yang benar, itu yang salah. Kemudian contohnya, anak belum memahami jika memukul orang lain itu salah. Jadi teman-teman, anak-anak itu kan biasa ada tuh yang suka mukul-mukul sembarangan orang tanpa tahu ini benar atau salah gitu. Selanjutnya, pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, pada usia ini, anak-anak mulai belajar menerapkan nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua. Misalnya apa nih teman-teman? Misalnya orang tua tuh ngajarnya jujur. Nah, anak-anak juga mulai belajar nih. Orang tua saya itu ajarnya jujur. Jadi saya juga harus jujur. Kemudian pada usia ini juga anak paham akan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Jadi teman-teman pada usia ini kan orang tua juga mengajarkan kalau misalnya nakal pasti ada konsekuensi, mungkin dihukum atau sebagainya. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, menekankan disiplin secara objektif. Nah, maksudnya disiplin secara objektif itu apa? Memberikan pemahaman tentang segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang tua sudah ajar yang ini, berarti itu tetap harus ditaati gitu. Gitu teman-teman. Nah, seperti apa? Yang pertama, anak harus diperkenalkan dengan batasan-batasan. Nah, teman-teman, biasa orang tua itu membatasi anak kalau misalnya lagi main kan. Terus orang tua bilang gini, nah nanti kalau misalnya ada orang yang kasih kamu gula-gula terus ajak kamu kemana yang orang yang nggak kamu kenal lagi tuh. Nanti jangan ya, jangan mau. Nah, itu salah satu batasan. Kemudian orang tua juga harus mengajak anak untuk membuat batasan tersebut. Jadi bukan orang tua cuma bilang, jangan ya mau sama orang yang kamu nggak kenal, tapi juga orang tua harus ngajak nih, ayo nggak boleh, nggak boleh. Kemudian selanjutnya orang tua juga perlu memiliki dan menampilkan sikap serta perlakuan yang sama. Jadi teman-teman kalau misalnya pada hari ini anak-anak itu melakukan kesalahan. Kemudian mungkin 2 sampai 3 hari selanjutnya anak juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi orang tua tetap harus memberikan konsekuensi atau sikap yang sama. Kalau misalnya hari ini salah, berarti hari yang selanjutnya juga salah. Jadi hukumannya tetap sama, konsekuensinya tetap sama. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya orang tua perlu menghindari sikap yang keras terhadap anak karena hanya melahirkan disiplin semu. Teman-teman, saya punya cerita tentang sepupu saya. Jadi dulu waktu masih kecil dia itu anaknya aktif banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa selalu kesana kemari gitu. Satu saat dia itu datang ke rumah saya, kebetulan waktu itu ada acara di rumah. Dia itu makan, tapi makannya itu ya anak-anak kecil yang aktif itu makannya bukan makan tenang gitu, tapi makannya sampai kayak berhambur-hambur. Kemudian ketika ambil makanannya itu, tiba-tiba jatuh, tumpah gitu. Nah, seketika waktu dilihat orang tuanya itu bukan dibilang, aduh pelan-pelan nak, jangan gitu, atau bagaimanapun gitu, kayak halus gitu. Tapi langsung diambil sendal, kalau nggak salah, kalau bukan sendal, hanger gitu. Langsung dipukuli gitu. Nah, ini salah satu
hal yang buat anak-anak itu melahirkan kedisiplinan yang semua, atau kayak hanya takut sebentar aja gitu, hanya sementara gitu teman-teman. Kemudian ada juga kejadian yang lainnya di mana dia itu pernah mencuri teman-teman. Nah karena bukan ditegur secara pertama halus dan tegas gitu, tapi karena orang tuanya juga udah malas tahu gitu teman-teman. Jadi cuman marah selesai sudah, tapi nggak diterapkan dalam kehidupannya. Jadi akhirnya ya diulang-ulang sampai sekarang itu masih terulang. Bahkan kayak pernah satu kejadian, kalau datang ke rumah itu lipstiknya adik saya yang bungsu itu biasa hilang, padahal umurnya itu masih umur bukan 3-4 tahun ya teman-teman, tapi usia, maksudnya tingkat sekolahnya itu tingkat 3 atau tingkat 4, kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Dan dia sudah tahu soal lipstik seperti itu gitu. Lanjut, kemudian terlihat penuh dalam membangun karakter anak. Jadi teman-teman, orang tua harus menunjukkan sikap dan penerapan gaya hidup dalam kehidupan keluarga dan mampu menanamkan kepada anak. Jadi dalam hal ini orang tua harus serius menerapkan nilai-nilai ini. Jadi kalau nggak serius, nggak menerapkannya juga dalam gaya hidupnya, ya sama aja anak pasti akan bingung. Ih, orang tuaku nih gimana sih ngajarnya gini, tapi ternyata mereka nggak buat juga gitu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, menjadi contoh yang baik dan teladan bagi anak. Kenapa teman-teman? Anak cenderung meniru perilaku orang tuanya dibandingkan hanya mendengarkan kata-katanya. Jadi teman-teman, anak-anak itu kan kalau misalnya ya, orang tua ngajarnya disiplin atau jujur. Nah kemudian orang tuanya sendiri nggak jujur. Mungkin anaknya bertanya, tapi orang tuanya nggak jujur nih. Jadi kalau ketahuan ya pasti anaknya juga bilang, ih ternyata mama juga atau papa nggak jujur gitu. Jadi pastinya akan dipraktekkan juga sama seperti yang dilakukan orang tuanya. Kemudian peran sekolah dalam pembentukan karakter usia dini teman-teman. Jadi dalam hal ini nih berbicara tentang PAUD. Teman-teman sudah tahu kan PAUD, kalau tingkatan sekolah biasa PAUD duluan, baru TK, baru SD dan selanjutnya kan. Nah pada usia ini PAUD merupakan pendidikan, bukan usia ya teman-teman, pada masa ini PAUD merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia 3-6 tahun, teman-teman. Seharusnya ini 3-6 tahun, bukan sampai 6 tahun. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu memperhatikan kepribadian dan perkembangan anak. Nah, ada 6 aspek nih, teman-teman. Yang pertama kognitif. Kognitif ini berbicara tentang pemahaman anak atau pemikiran anak ya teman-teman. Kemudian bahasa yang dipakai anak ini seperti apa gitu. Kemudian sosial, lingkungan sosialnya itu berbicara tentang komunikasinya dengan orang lain. Kemudian yang keempat emosi ini berbicara tentang anak ini pemarah, anak ini orangnya kayak lemah lembut gitu atau gimana gitu. Kemudian fisik. Nah, fisiknya ini anak ini nih orangnya gesit kah atau kayak aktif, ataukah anaknya ini kayak lemah gitu. Ini salah satunya. Kemudian motorik. Selanjutnya, seorang guru harus memperhatikan setiap aspek karena pada usia ini anak sangat sensitif terhadap stimulasi. Jadi teman-teman kalau misalnya guru tiba-tiba marah, terus anaknya ini ternyata punya karakter yang lemah gitu, lemah lembut gitu. Jadi otomatis kan kayak jadi kaget, jadi akhirnya sedih, takut, nangis gitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun karakter anak usia dini, yakni yang pertama, kurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif dalam kurikulum. Maksudnya apa nih teman-teman? Istilahnya karena kan masa usia PAUD ini bukan belum berbicara soal mata pelajaran kayak matematika, bahasa dan sebagainya. Ini kan berbicara tentang perkembangan kemampuan berpikirnya, kreativitasnya, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua, setelah dikurangi beberapa pelajaran kognitif, tambahkan materi pendidikan karakter. Nah, biasanya pada PAUD juga diajarkan tentang kejujuran, materi-materi yang berhubungan dengan kejujuran, kesopanan dan sebagainya. Nah, itu
bisa dilihat kalau misalnya masuk di kelas, pasti memberi salam kepada guru. Itu salah satunya. Selanjutnya, peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter usia dini. Yang pertama, memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya anak ini ternyata punya sikap yang karakteristik yang atau karakter yang lemah, berarti guru juga harus lihat nih, oh anak ini nggak bisa dikasari, nggak bisa di marah-marah gitu. Kemudian tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini. Nah itu yang pertama, sopan santun, kejujuran, itu yang sangat penting juga. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar anak, antara lain kebutuhan kasih sayang, kemudian pemberian makanan yang bergizi. Nah, kebutuhan kasih sayang ini biasa identik di keluarga ya teman-teman. Kemudian juga pemberian makanan yang bergizi itu juga dari keluarga, dari orang tua. Kemudian yang keempat, biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, anak-anak itu harus dibiasakan bermain sama teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, berbincang-bincang. Jadi dia itu nggak selalu dikurung di rumah gitu. Jadi itu juga membentuk karakter anak yang suka bergaul nantinya. Kemudian yang kelima, pola pendidikan guru dan orang tua yang dilaksanakan baik di rumah dan di sekolah saling berkaitan. Jadi kalau misalnya orang tua ngajarnya di rumah sopan santun, berarti di sekolah juga harus diajarkan sopan santun. Nah itu yang seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua, kemudian salam kepada guru itu juga sama. Kemudian yang keenam, berikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkah laku yang terpuji. Jadi teman-teman kalau misalnya anak-anak itu punya dapat ranking nih, atau mungkin dapat juara atau sebagainya, nah orang tua juga harus memberikan reward atau penghargaan gitu atau pujian supaya anak itu lebih terdorong untuk saya harus bisa lagi, kalau satu kesempatan lain saya harus bisa lebih lagi gitu teman-teman. Itu mengacu kreativitas dan semangat anak itu. Kemudian yang ketujuh, berilah fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Nah teman-teman, anaknya ini masih umur 3 tahun terus udah dikasih sepeda yang besar itu yang ada giginya, apa sih yang ada giginya ya? Nah itu teman-teman, nggak mungkin kan anak-anak 3 tahun terus bawa sepeda yang seperti itu ya kan? Menit lagi ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman harus sesuai dengan usianya teman-teman. Kemudian yang ke-8, bersikap tegas dan konsisten dan bertanggung jawab. Jadi orang tua harus tegas, konsisten dan bertanggung jawab apa yang telah diajarkan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan karakter identik dengan pendidikan akhlak. Yang itu tadi teman-teman, kejujuran, kesopanan dan lain-lain. Kemudian pentingnya membangun karakter pada anak dilakukan dari yang paling terkecil yaitu keluarga. Jadi orang tua harus berperan penting dalam perkembangan karakter anak. Jadi dalam keluarga kan ngajarnya jujur, sopan santun, menghormati orang tua, dan taat itu. Oleh sebab itu, maka dalam lingkungan keluarga sangat menekankan pendidikan akhlak dan karakter. Demikian teman-teman presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, tepuk tangan luar